Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan muslimin rahimakumullah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang seputar kurban. Karena sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha, yang mana biasanya kita pada hari raya Idul Adha itu di Indonesia itu banyak yang melakukan kurban. Nah, agar kurban kita itu sesuai dengan tuntunan para ulama, maka semestinya seyogianya dan seharusnya kita mempelajari terdahulu tentang seputar kurban. Baiklah, langsung saja kita baca kitab Fathul Qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil udhiyati. Fasal ini menerangkan hukum-hukum kurban. Bidhammil hamzati fil ashhari. Kata kurban itu adalah berasal dari bahasa Arab, yang mana kata itu adalah udhiyah. Udhiyah dengan dibaca dhammah hamzahnya udhiyah. Nah, itu jadi bahasa Arabnya adalah udhiyah. Nah, apa itu definisinya? Definisi kurban itu apa? Wahiya ismun lima yudbahu minan na'ami yauma idin nahari wa ayyamat tashriqi taqarruban ilallah ta'ala. Nah, jadi definisi kurban itu adalah sebuah sebutan, sebuah nama, sebuah istilah untuk hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yang mana tujuan penyembelihan itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi definisi kurban itu adalah hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yang mana tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memang sebenarnya pada hari raya Idul Adha ataupun hari-hari lain itu banyak sekali cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bisa dengan memperbanyak sholawat, memperbanyak zikir, itu juga termasuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik itu ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah untuk dilaksanakan. Apa itu? Yaitu melaksanakan kurban. Nah, jadi nilai pendekatan kepada Allah, taqarrub ilallah dengan cara berkorban pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik itu adalah yang paling baik. Ahabbu ilallah, itu yang paling disukai oleh Allah. Nah, jadi kan logikanya seperti inilah. Kita itu kalau misalkan kita menyukai seseorang, maka otomatis kita kan akan berusaha mencari tahu apa yang paling disukai oleh orang tersebut. Nah, jadi pada kesempatan kali ini itu cara untuk mendapatkan cara untuk menggombal lah, bahasa bucinnya itu untuk menggombal agar kita itu bisa mendapatkan perhatian dari Allah, itu adalah dengan cara berkorban pada hari raya Idul Adha dan ayyam tasyrik. Dan itu adalah amaliyah yang paling disenangi oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah. Jadi tujuannya diingat, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, lalu apa hukum dari berkorban itu sendiri? Hukumnya apa sebenarnya? Wal udhiyatu sunnatun muakkadah alal kifayah. Fa idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim. Hukum berkurban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan atas kifayah, jalan kifayah. Maksudnya itu untuk memahami sunnah muakkadah, kita pahami saja fardu kifayah. Sunnah muakkadah al kifayah itu untuk memahaminya kita pahami dulu apa itu fardu kifayah agar lebih mudah. Misalkan fardu kifayah itu contohnya adalah salat mayit misalkan, atau tajhizul mayit, seperti menyolatkan, mengapani, memandikan dan menguburkan mayit. Itu hukumnya fardu kifayah. Maksudnya bagaimana fardu kifayah itu? Ketika ada satu orang saja yang melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut terhadap mayit, maka yang lain sudah tidak dituntut, yang lain sudah tidak berdosa. Nah, seperti itu. Begitu pula halnya pada kurban ini. Ketika ada salah satu saja dari keluarga di dalam sebuah rumah melaksanakan kurban, maka yang lain sudah tidak dituntut untuk melaksanakan kurban.
tuntutannya itu sudah gugur sunnah muakkadahnya itu. Tapi kalau memang mampu, maka yang lebih bagus semuanya itu, semua yang ada di rumah itu melaksanakan kurban, itu yang lebih bagus. Nah kalau misalkan mau mengambil cukup saja, satu orang saja yang berkorban itu sudah cukup, yang lain sudah tidak dituntut lagi, seperti itu. Lalu apakah ketika satu orang dalam sebuah rumah itu sudah melaksanakan kurban, apakah yang lain mendapatkan pahala? Di situ ada khilaf. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang mendapatkan pahala itu hanya yang berkorban saja. Adapun yang lain itu hanya sebatas tidak dituntut lagi untuk melaksanakan kurban. Sedangkan menurut Imam Romli, yang lain, keluarga yang lain juga mendapatkan pahala seperti orang yang berkorban tersebut. Seperti itu. Oke. Lalu apakah mutlak itu sunnah muakkadah hukumnya? Wala tajibul udhiyatu illa bin nadri. Jadi sebenarnya hukum asalnya itu hukum asal kurban itu adalah sunnah muakkadah. Akan tetapi ketika seseorang bernazar untuk melaksanakan kurban, maka dia wajib melaksanakan kurban. Jadi kewajiban kurban itu bisa saja terjadi kalau ada orang yang bernazar ingin berkorban. Misalkan nanti kalau misalkan anak saya lulus kuliah misalkan atau yang lain-lain lah, maka saya bernazar akan berkorban, membeli hewan kurban. Maka ketika itu hukum berkorbannya itu wajib. Paham ya? Lalu apa bedanya hewan kurban yang sunnah dan kurban yang wajib? Apa bedanya? Apakah ada perbedaan? Nah, nanti akan dijelaskan di kitab ini. Baik, kita lanjutkan. Wa yujzi'u fiha al-jaza'u min ad-dha'n wa huwa ma lahu sanatun wa qa'ana fitani. Ini kriteria hewan kurbannya. Untuk kambing domba itu kriterianya adalah kriteria hewan yang mencukupi untuk dijadikan hewan kurban itu kalau dia kambingnya kambing domba, maka usianya harus sempurna 1 tahun, seperti itu. Sempurna 1 tahun dan sudah masuk ke tahun kedua. Itu kriterianya untuk hewan kurban. Kalau kambingnya kambing domba, maka umurnya harus berusia genap 1 tahun. Watsani minal ma'zi wa huwa ma lahu sanatani wa qa'ana fitsalitsah. Sedangkan kalau kambingnya itu kambing kacang, maka usianya itu adalah 2 tahun dan sudah masuk tahun ketiga. Watsani minal ibili ma lahu khamsu sinina wa qa'ana fitsalitsah. Kalau unta itu usianya adalah 6 tahun dan 5 tahun dan sudah masuk ke tahun ke-6. Watsani minal baqari ma lahu sanatani wa qa'ana fitsalitsah. Sedangkan kalau sapi itu minimal usianya itu adalah berusia 2 tahun dan sudah masuk ke tahun ke-6, tahun ke-3. Jadi itu ada perbedaan itu. Kambing usianya, kalau kambingnya kambing domba usianya 1 tahun, kalau kambingnya kambing kacang usianya 2 tahun, kalau unta usianya 5 tahun genap ya. Kalau sapi usianya adalah 2 tahun genap. Oke. Jadi itu kriteria usia dari hewan kurban itu. Kalau belum sampai ke usia itu, maka belum mencukupi untuk dijadikan hewan kurban. Baik, kita lanjutkan. Wa tujzi'u al-badanatu an sab'atin ishtaraku fit tadhhiyati biha. 1 ekor unta itu bisa mencukupi dari 7 orang. Yang mana 7 orang ini berkongsi di dalam melaksanakan kurban. Misalkan ada dalam satu keluarga ada 7 orang, maka kalau 1 ekor unta itu sudah bisa mencukupi untuk kurban 7 orang ini. Kurban atas nama saya, atas nama istri, atas nama anak. Nah itu 7 orang itu sudah mencukupi 1 ekor unta. Wa tujzi'ul baqaratu an sab'atin kadzalika. Begitu pula dengan sapi. Jadi 1 ekor sapi itu bisa dijadikan hewan kurban untuk 7 orang. Nah, misalkan tadi dalam satu rumah itu ada 7 orang, maka cukup mengeluarkan 1 ekor sapi. 1
Satu ekor sapi itu sudah mencukupi untuk kurban 7 orang, seperti itu. Wa tujzi'u syatu an syakhsin wahidin wa hiya afdalu min musyarakatihi fi ba'irin. Sedangkan untuk kambing, satu ekor kambing itu hanya bisa mencukupi untuk kurban 1 orang saja. Ini hati-hati ini saya itu beberapa kali melihat video itu banyak yang keliru lah, yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ulama ini. 1 ekor sapi itu hanya bisa mencukupi untuk kurban 1 orang saja. Ingat, hanya untuk 1 orang saja. 1 ekor 1 ekor sapi itu hanya bisa mencukupi untuk 7 orang saja. 1 ekor kambing itu hanya bisa mencukupi untuk kurban 1 orang. Itu ingat. 1 ekor kambing itu hanya bisa mencukupi untuk kurban 1 orang. Adapun yang tadi, yang di awal tadi, itu kan hanya sebatas suqutut thalab. Ketika ada 1 orang yang mengerjakan, yang lain sudah tidak dituntut. Bukan berarti ketika ada 1 orang yang melaksanakan kurban ini, misalkan 1 ekor kambing, dalam 1 rumah itu ada 7 orang. Tadi kan sunnah kifayah katanya, sunnah muakkadah alal kifayah. Ketika 1 ekor kambing kurban, 1 orang sudah kurban 1 ekor kambing, maka yang lain sudah tidak dituntut. Memang seperti itu pemahamannya. Akan tetapi bukan berarti 1 ekor kambing itu adalah kurban dari 7 orang ini, bukan seperti itu. Jadi yang kurban tetap hanya 1 orang, akan tetapi yang lain sudah tidak dituntut dalam keluarga itu. Seperti itu maksudnya yang sunnah muakkadah alal kifayah itu. Nah, adapun 1 ekor kambing itu tetap hanya untuk 1 orang saja. Tuh, ingat. 1 ekor kambing hanya mencukupi untuk 1 orang saja, tidak untuk yang lain. Nah, dan 1 ekor kambing itu ternyata lebih afdol daripada musyarakah. 1 ekor kambing untuk 1 orang itu lebih baik daripada ada kongsi di situ. Oke, wa afdalu anwa'il udhiyati ibilun tsumma baqarun tsumma ghanamun. Urutan yang paling afdol dalam hewan untuk yang dijadikan kurban itu yang pertama adalah unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Wa arba'un wa fi ba'dil nusakhi wa arba'atun la tujzi'u fi dhahaya. Nah, jadi ini pembahasan kali ini itu adalah tentang 4 kriteria hewan yang tidak bisa tidak mencukupi dijadikan kurban. Jadi ada 4 kriteria hewan yang tidak bisa dijadikan kurban. Apa saja? Ahaduha al-awra'u al-bayyin, ay az-zahiru awruha wa in baqiyas al-hadaqatu fil asfi. Yang pertama adalah hewan yang matanya itu cacat. Yang cacatnya itu sangat tampak jelas gitu ya. Az-zahiri awruha. Nah, az-zahiru awruha. Hewan yang matanya itu cacat, meskipun bola matanya masih ada. Misalkan matanya itu putih misalkan. Nah, itu kan berarti cacat matanya itu. Maka itu tidak bisa dijadikan kurban. Tapi kalau cuma sedikit cacat matanya itu tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, wasani al-arja'u al-bayyinu arjuha. Walau kana husulul araji laha inda irja'iha litadhiyati biha bisa bagi tirobiha. Yang kedua, hewan yang kriteria kedua dari hewan kurban yang tidak bisa dijadikan hewan kurban itu adalah hewan yang pincang. Nah, itu juga tidak bisa dijadikan kurban. Meskipun pincangnya itu terjadi karena saat menumbangkan hewan tersebut ternyata kakinya patah misalkan. Nah, itu juga tidak bisa. Meskipun patahnya kakinya itu atau pincangnya itu terjadi dengan sebab ketika ditumbangkan dia ngamuk misalkan. Nah, kambingnya itu ngamuk atau sapinya ngamuk sehingga kakinya patah, otomatis kan pincang. Maka ketika itu juga tetap tidak diperkenankan berkorban menggunakan hewan itu. Kemudian yang ketiga, wasalifu al-maridatu al-bayyinu maraduha.
Yang ketiga adalah hewan yang sakit. Hewan yang sakit. Nah, jadi hewan yang sakit. Nah, jadi hewan yang sakit itu juga tidak bisa dijadikan hewan kurban. Wala yaghuddu yasiru hadhil umur. Adapun kalau misalkan sakitnya itu hanya sedikit atau pincangnya hanya sedikit atau cacat matanya itu hanya sedikit, maka itu tidak masalah, tidak berpengaruh pada keabsahan kurban tersebut. Warrabi'u al-ajfa'u wa hiya allati dhahaba mukhuha ay dhahaba dimaghuha. Yang keempat adalah hewan yang lemak otaknya itu hilang karena saking kurusnya, minal hazali al-hasidilah. Saking kurusnya hewan kurban itu lemak otaknya itu tidak ada. Nah, itu juga tidak bisa dijadikan hewan kurban. Jadi ada 4 kriteria hewan yang tidak bisa dijadikan hewan kurban. Yang pertama adalah yang matanya cacat. Tapi kalau cacat hanya sedikit tidak apa-apa. Yang kedua adalah hewan yang pincang. Yang ketiga adalah hewan yang sedang sakit. Kemudian yang keempat adalah hewan yang saking kurusnya itu lemak di otaknya itu hilang. Ada 4. Kemudian wa yujzi'ul khosiyyu ay al-maqtu'ul khusyatain wal maksurul qarni atau wal maksurul qarni illam yukthir fil lahmi. Kalau misalkan kambing itu dikebiri atau tanduknya pecah, itu tidak masalah. Ini tidak masalah kalau misalkan hewan kurban itu tanduknya patah atau hewan itu dikebiri, itu tidak masalah selama tidak mempengaruhi daging. Misalkan pecahnya itu ternyata mempengaruhi dagingnya, terkena efek ketika tanduknya pecah, dagingnya juga kena efeknya, itu bermasalah kalau seperti itu. Yang tidak bermasalah itu kalau tanduknya itu patah misalkan, akan tetapi dagingnya tidak terkena imbasnya, nah itu tidak masalah. Wa yuzi'u aidan faqidatul quruni wa hiya al-musammatu bil jalha. Nah, atau kambing itu memang tidak punya tanduk sama sekali. Ada kambing misalkan tidak punya tanduk sama sekali, itu tetap bisa dijadikan hewan kurban. Wala tujzi'ul maqtu'atu kullal uduni atau al-maqtu'atu kullul uduni wala ba'duha walal makhluqatu bila udunin walal maqtu'atu dzambi wala ba'duhu. Dan tidak mencukupi dijadikan hewan kurban hewan yang terpotong kupingnya atau telinganya, baik sebagian atau seluruhnya saja, atau tidak memang memang pada saat dia lahir itu tidak memiliki kuping, nah itu tidak bisa dijadikan hewan kurban. Oke, itu sudah selesai. Lalu kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu tentang waktu penyembelihan kurban. Kapan sih waktu penyembelihan kurban ini mulai masuk dan kapan berakhirnya? Wa yadkhulu waqtu dzabhi lil udhiyati min waqti salatil 'aidi ay 'idin nahari. Nah, jadi masuknya waktu penyembelihan itu adalah ketika waktu salat Id sudah masuk. Kapan waktu salat ini masuk? Nah, kita lihat ibarah kitab Rawdah. Wa ibaratul rawdati wa asliha yadkhulu waqtu tadhiyati idza tala'ati syamsu yauman nahari wa madha qadru rak'ataini wa khutbataini khafifataini. Intah. Nah, jadi waktu kurban itu masuk ketika matahari sudah terbit dan sudah berlalu sekitar 2 rakaat salat dan 2 khutbah yang sebentar. Jadi maksudnya begini, waktu kurban itu sudah masuk ketika matahari terbit dan sekira-kira setelah matahari terbit itu sudah dilaksanakan sholat 2 rakaat dan 2 kali khutbah yang pendek. Nah, itu seperti itu. Jadi masuk waktunya itu seperti itu, ketika sudah matahari terbit dan sudah berlalu sekian waktu, yang mana di dalam waktu itu mencukupi melaksanakan sholat 2 rakaat dan khutbah 2 rakaat. Itu waktunya. Sampai kapan? Ila ghurubis syamsi min akhir ayyamit tasyrik. Sampai tenggelamnya matahari di akhir hari tasyrik.
Jadi kan tadi hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Nah, jadi akhir waktu penyembelihan kurban itu adalah ketika tenggelam matahari pada hari ke-13, pada hari tanggal 13. Tuh, 13 Dzulhijjah. Jadi mulai masuk waktunya itu adalah ketika terbit matahari dan sudah berlalu waktu yang mencukupi untuk melaksanakan 2 rakaat dan 2 kali khutbah yang pendek. Dan akhir waktunya itu adalah di ketika tenggelamnya matahari pada hari tasyrik, pada hari ke-13 hari tasyrik. Oke, saya ulangi, jadi masuk waktunya itu adalah ketika terbitnya matahari pada hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, dan berakhirnya itu adalah ketika tenggelamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Oke. Lalu kesunahan saat kurban apa saja? Saat penyembelihan. Nah, ini cara-cara penyembelihan yang dianjurkan. Wa yustahabbu 'inda dzabhi khamsatu asya'a. Ada 5 perkara yang dianjurkan, yang disunnahkan saat proses penyembelihan. Apa saja 5 perkara itu? Yang pertama, ahaduha at-tasmiyatu, fa yaqulu dzabihu bismillahi wal akmalu bismillahirrahmanirrahim. Falau lam yusammi halla al-madbuh. Kesunahan yang pertama saat menyembelih hewan kurban itu adalah menyebut nama Allah, bismillah. Sekurang-kurangnya itu bismillah. Yang lebih sempurna adalah bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling sempurna. Sunnah hukumnya menyebutkan itu. Kalau dia tidak menyebutkan bismillah saat penyembelihan itu tidak membaca bismillah, apakah sembelihannya itu haram? Jawabannya adalah tidak. Jadi walaupun dia tidak ketika menyembelih tidak menyebut nama Allah, hewan sembelihannya itu tetap halal hukumnya. Karena penyebutan nama Allah saat penyembelihan itu adalah sunnah. Jadi jangan salah persepsi lagi. Gara-gara tidak bismillah, ada yang mengatakan haram hewan itu karena ketika disembelih tidak menyebut nama Allah. Tidak seperti itu. Jadi ketika penyembelihan itu tidak menyebutkan bismillah, itu hewan sembelihannya tetap halal. Karena kenapa? Karena penyebutan bismillah saat penyembelihan itu hukumnya sebatas sunnah. Bagus dikerjakan. Kan, tapi kalaupun tidak dikerjakan itu tidak sampai mengakibatkan hewan sembelihan itu haram. Kemudian yang kedua, watsani as-shalatu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung seret semuanya. Itu sunnahnya seperti itu. Jadi bismillah kemudian membaca sholawat. Kemudian watsalitu istiqbalul qiblati. Yang ketiga adalah menghadap kiblat bidzabihati au ay yuwajjihu adzabihu mudabbahaha lil qiblati wa yatawajjahu huwa aidan. Yang ketiga, kesunahan yang ketiga adalah menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat. Jadi hewan sembelihannya itu dihadapkan ke arah kiblat, dan begitu pula orang yang menyembelih. Dia yang menyembelih juga menghadap kiblat. Hewan yang disembelih juga dihadapkan ke kiblat. Sunnah. Itu hukumnya sunnah. Kemudian yang keempat, warrabi'u at-takbiru ay qabla tasmiyati aw ba'daha thalathan kama qala al-Mawardi. Yang keempat, kesunahan yang keempat adalah saat menyembelih kurban adalah membaca takbir sebelum dan sesudah tasmiyah. Jadi seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali. Nah, nanti diakhiri dengan walillahil hamd. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baru disembelih. Sunnahnya seperti itu. Kemudian yang kelima, wal khamisu ad-du'a'u bil qabul. Yang kelima adalah kesunahan kelima adalah berdoa agar kurban kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh doanya apa? Fayaqulu Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Jadi doanya itu berdoa agar diterima. Doanya apa?
Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Itu doanya. Jadi doa, ya Allah, kurban ini adalah dari Engkau, dari rezeki yang Engkau berikan kepadaku, dan aku persembahkan untukmu, maka terimalah kurban ini. Seperti itu. Sunnah hukumnya. Jadi ada 5 kesunahan saat penyembelihan hewan kurban. Yang pertama adalah membaca bismillah, yang kedua membaca sholawat, yang ketiga menghadap kiblat, yang keempat membaca takbir 3 kali sebelum dan setelah bismillah. Kemudian yang kelima adalah berdoa agar kurban itu diterima oleh Allah. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin hanya itu dulu pada video kali ini, penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.